Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu yang pertama Anita Selawati, NIM 19505-142, dan yang kedua yaitu Diah Ramawati, NIM 19505-155, dan yang ketiga Dinda Tasyafani, NIM 19505-159 akan menjelaskan mengenai pro gender budgeting. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Diah Ramawati, NIM 19505-155. Konsep pro gender budgeting. Pro gender budgeting atau anggaran responsif gender atau ARG merupakan anggaran yang merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan dan kesetaraan gender atau KKG dianggap penting karena pembangunan manusia seringkali memarginalkan kaum perempuan. Pola pikir patriarki telah menenggelamkan kesempatan kaum perempuan untuk ikut merencanakan, berpartisipasi, mengontrol, dan menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, harus ada suatu upaya untuk merekonstruksi setiap rencana pembangunan sehingga tidak mengabaikan aspek KKG. Hal ini berlaku juga untuk bidang ekonomi, agar pembangunan di bidang ini pun berperspektif gender melalui strategi pengurus utamaan gender atau PUG, sehingga setiap lini pembangunan bidang ekonomi dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat secara utuh. Anggaran responsif gender sering disalahartikan sebagai anggaran khusus untuk perempuan. Pemahaman yang seringkali salah ini berdampak pada tingginya resistensi terhadap upaya mewujudkan anggaran yang berkeadilan gender. Berikut beberapa konsep penting terkait dengan anggaran responsif gender. Yang pertama, anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran. Yang ketiga, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam anggaran, serta menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan perempuan. Yang keempat, terdiri atas seperangkat alat dan kerangka kerja analisis, proses, dan politik, serta menilai dampak belanja pemerintah terhadap gender yang berguna untuk mengatasi kesenjangan gender. Dan yang kelima, anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara. Melalui anggaran responsif gender, maka kesenjangan gender dapat berkurang dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Urgensi pro-gender budgeting. Penerapan anggaran responsif gender tidak berarti memberikan beban tambahan dalam penganggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan integrasi perspektif gender dalam melihat kebutuhan dan penerima manfaat anggaran. Ada beberapa alasan yang menyebabkan anggaran responsif gender penting. Di antaranya yaitu yang pertama, memastikan peruntukan anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan melalui analisis gender. Analisis meliputi pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan, dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang perlu diatasi. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan target dan jenis kegiatan yang akan didanai. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antar penerima manfaat pembangunan. Dalam anggaran responsif gender, penentuan target dan indikator kinerja telah mempertimbangkan faktor-faktor kesenjangan gender. Tujuannya untuk dapat meminimalisir ketidakadilan antar penerima manfaat pembangunan. Yang ketiga, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, seperti Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Beijing Platform for Action, dan the Millennium Development Goals. Ketiganya menekankan pentingnya strategi pengurus utamaan gender untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai prasyarat mencapai tujuan pembangunan.
Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Karakteristik pro-gender budgeting. Pro-gender budgeting atau anggaran responsif gender menelusuri sisi pendapatan maupun belanja. Pada sisi pendapatan, ciri-ciri anggaran responsif gender yaitu: yang pertama, tidak membebankan pembayaran pajak dan retribusi bagi perempuan dan laki-laki yang terkait dengan pemenuhan reproduksi dasar. Misalnya untuk pemeriksaan kehamilan, menjadi peserta KB, dan konsultasi KB, serta hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan sistem reproduksi. Yang kedua, tidak membebankan biaya visum kepada korban kekerasan. Misalnya, visum yang dilakukan untuk memperoleh alat bukti pada kasus pelecehan seksual pada perempuan. Yang ketiga, tidak membebankan biaya pembuatan akta kelahiran baik bagi anak perempuan atau laki-laki. Sedangkan dari sisi belanja, ciri-ciri anggaran responsif gender terbagi menjadi 3 kategori belanja, yaitu yang pertama, alokasi anggaran belanja target khusus gender. Alokasi anggaran ini lebih diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan praktis gender, baik laki-laki maupun perempuan. Alokasi ini digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang kelompok sasarannya bisa hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Contoh alokasi ini yaitu alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu pada APBD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2007, serta alokasi pelayanan vaksin bagi anak balita dan anak sekolah dalam APBD Kota Kupang tahun 2008. Yang kedua, ada alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Alokasi anggaran ini lebih ditunjukkan untuk menjawab kebutuhan strategis gender untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, yaitu alokasi untuk pelatihan teknologi pertanian serta alokasi untuk pelatihan keterampilan bagi perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, ada alokasi anggaran yang mengedepankan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Alokasi anggaran untuk pengarus utamaan gender dibagi menjadi 2 peruntukan utama. Yang pertama yaitu penyiapan prasyarat yang dibutuhkan agar analisis gender dapat diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi program atau kegiatan umum. Yang kedua, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sudah didesain dengan menggunakan perspektif gender. Contohnya yaitu anggaran untuk memenuhi prasyarat pengarus utamaan gender, diantaranya yaitu penyempurnaan data pekerja anak dalam APBD Jawa Tengah tahun 2006. Selanjutnya ada tahapan penyusunan pro-gender budgeting. Dalam penyusunan anggaran responsif gender atau pro-gender budgeting, disarankan untuk melakukan 7 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis situasi sosial laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan data terpilah. Pada langkah ini, diidentifikasi permasalahan sosial, permasalahan gender, analisis masalah, dan faktor penyebab ketidakadilan gender. Yang kedua, identifikasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Membuat daftar program dan kegiatan serta menentukan program dan kegiatan prioritas. Hal ini dilakukan dengan menentukan program apa saja yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dengan menggunakan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, berkeadilan, serta setara. Yang kelima, menetapkan indikator kinerja yang responsif gender sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran. Yang keenam, ada melakukan penelusuran penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Dan yang terakhir, menguji dampak
anggaran terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat kontribusi terhadap perubahan relasi gender. Perkembangan pro-gender budgeting di Indonesia. Konsep pengarusutamaan gender atau PUG itu muncul pertama kali ketika konferensi PBB untuk perempuan keempat di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG diajukan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif. Strategi pengarusutamaan gender atau PUG di Indonesia itu pertama kali diimplementasikan melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Tujuan PUG dalam Inpres tersebut yaitu diselenggarakannya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Strategi PUG itu ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya itu ada ruang lingkup PUG dalam Inpres nomor 9 tahun 2000, meliputi yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pemantauan, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Pelaksanaan PUG itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011. Beberapa daerah telah merespon keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan PUG, antara lain Perda Provinsi Banten nomor 10 tahun 2005 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan Perda Provinsi Kalimantan Selatan nomor 5 tahun 2009. Untuk mendukung implementasi PUG diperlukan anggaran yang responsif gender. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2009. Sebagai langkah awal, 7 kementerian didorong untuk menerapkan anggaran responsif gender atau ARG ke dalam program dan kegiatan masing-masing kementerian. Nah, 7 kementerian yang dimaksud itu ada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun berikutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011, implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pengembangan sosial, ekonomi, dan politik. Sejalan dengan itu juga diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012. Terakhir, untuk mempercepat pelaksanaan PUG, dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat edaran ini dikeluarkan mengingat selama ini masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG. Untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
050/6199/SJ tanggal 10 September 2013 atau SE Mendagri yang ditujukan kepada seluruh gubernur Indonesia. Angka 2 SE Mendagri ini memerintahkan pembentukan sekretariat PPRG daerah yang harus direalisasikan paling lambat Minggu 1 Oktober 2013. Selanjutnya dinyatakan bahwa gubernur memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten atau kota berkaitan dengan pelaksanaan strategi nasional percepatan PUG melalui PPRG dan melaporkan pelaksanaan PPRG di kabupaten atau kota dengan menggunakan format pelaporan yang terdapat dalam lampiran surat edaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.